Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Ada informasi yang terbaru yang berkaitan dengan Juknis ya. Juknis hari ini ya disosialisasikan ya Juknisnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya pada tanggal 27 ya baru hari ini. Kita akan langsung aja ya kita cermati ya pada kenaikan jenjang akademik dosen yang terkait dengan syarat ya, baik syarat administratif ya, syarat khusus ya maupun syarat khusus tambahan untuk profesor ya. Jadi jenjang ada asisten ahli ya, lektor kepala dan profesor, dan syarat administratifnya ya di BKD 4 semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama ya. Jadi ini kalau kita akan mengajukan ke lektor ya, proporsi angka kredit penelitian ya minimum 30% ya. Nah ini memenuhi IKD pada jabatan akademik lektor. Nanti IKD ini juga di Kepmen nomor 500 ya, 500 Kemdikbudristek ya. Itu yang nanti akan juga diberikan sosialisasi secara terpisah ya dengan BKD. Dan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun ya. Dan memiliki syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni berkualitas ya, dan juga lulus uji kompetensi yang lektor ya. Kemudian apa yang membedakan dengan yang lektor kepala? Saya rasa yang membedakan adalah proporsi ya angka kredit ya minimum 40% ya. Dan IKD-nya juga, jadi ini IKD yang lektor, dan ini IKD pada jabatan akademik lektor kepala. IKD-nya nanti berbeda. Apakah nanti sama dengan peraturan sebelumnya ya di Permendikbudristek nomor 500 ya, atau nanti ada yang berbeda? Nanti insya Allah kita akan tampilkan di video yang lain yang khusus yang bahas masalah indikator kinerja dosen ya. Predikat kinerja minimal baik juga sama ya, berturut-turut selama 2 tahun ya, memiliki syarat khusus ya sama ya. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Sama ya, 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni berkualitas. Nah ini untuk yang syarat administratif. Untuk yang ke profesor ya, ini memiliki gelar doktor terapan atau subspesialis ya, dan minimal 10 tahun ya sebagai dosen tetap ya. Kalau PNS berarti sebagai dosen tetap CPNS juga bisa dihitung ya. Kalau di yayasan atau dosen swasta ya, setelah SK pengangkatan sebagai dosen tetap dan AK ya. Jadi angka kreditnya tadi untuk yang lektor 35% ya, lektor kepala 40% dan profesor 45% ya. Semakin naik ya, kalau jenjang jabatan akademik lebih tinggi, angka penelitian juga akan lebih besar. Dan IKD juga pada jabatan akademik profesor ya. Dan yang berbeda juga memiliki sertifikat pendidik untuk dosen, dan minimal syarat khususnya 2 publikasi ilmiah atau 2 hasil karya seni berkualitas. Nanti ini sebetulnya ada di Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025. Nanti secara khususnya kita akan lihat. Nah ini ya, ini yang kita tunggu sebetulnya sahabat JP Channel ya. Kalau kita lihat memang lebih berat ya daripada sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan aturan ini rekan-rekan semuanya, sahabat JP Channel tidak boleh berkecil hati, tidak boleh patah semangat, tetap harus memandang ini sebagai ya peluang ya, atau tantangan lah kita bisa untuk memenuhi ya syarat khusus untuk yang kita butuhkan dalam kenaikan jabatan. Dan untuk yang lektor ini saya rasa ya di Juknisnya ini ya
ini ada titik kesamaan ya dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya publikasi satu artikel di jurnal nasional terakreditasi aja ya, bisa Sinta 6 ya, bisa Sinta 6 atau Sinta 2 ya. Tapi untuk yang juknisnya ini yang minimal peringkat 4 ya saat artikel diterbitkan dan dinilai ya, dengan ketentuan sebagai penulis hanya sebagai first author aja ya, hanya sebagai penulis pertama, tidak harus sebagai correspondent author. Atau ya di sini ada atau satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 4 dengan SCR-nya lebih dari 0,1 atau impact faktornya lebih dari 0,05 ya saat artikel diterbitkan, saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel, atau cakupan tidak dihentikan atau coverage discontinue. Ya, ini sebagai penulis pertama saja ya. Atau menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Jadi kalau kita lihat memang di lektor ini minimal ada Sinta 4 ya. Kalau sebelumnya jurnal nasional terakreditasi aja, tapi di sini lebih. Jadi tetap ya, kalau saya lihat syarat khusus lektor lebih berat ya dibandingkan sebelumnya. Terus untuk syarat khusus lektor kepala, kalau di peraturan sebelumnya ya di Kepmen nomor 63 ya. Kepmen 63 nomor 63 tahun 2025 itu satu artikel di jurnal nasional terakreditasi. Ya, ini saya rasa juga sama ya. Kalau kita baca ini yang kedua ini menghasilkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan ada proses penilaian ya dalam bentuk ini ya dokumen korespondensi sebagai penulis pertama ya sekaligus sebagai penulis korespondensi. Ini penegasan karena di aturan sebelumnya hanya ditulis sebagai first author aja ya. Penulis pertama ini sekaligus sebagai penulis korespondensi. Kalau ini hampir sama ya, hanya berbeda di sini ditegaskan ya sekaligus sebagai penulis korespondensi. Nah, ini juga kalau ini sih atau aja ini pilihan. Menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR ya Simaku jurnal ranknya di atas 0,2 atau impact faktornya di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel atau cakupan tidak dihentikan atau coverage discontinue sebagai, nah ini dituliskan juga sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Ya kalau di Kepmen sebelumnya menghasilkan satu ya artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan atau publikasi di jurnal yang lebih tinggi tingkatannya ya berarti di sini. Cuma di sini pilihannya minimal kuartil 3 ya. Jadi tidak boleh di kuartil 4. Jadi meskipun kuartil 4 itu nilainya nilainya atau masuk sebagai jurnal internasional bereputasi, tapi di sini ditegaskan ya dengan kuartil 3 SCR-nya lebih dari 0,2. Jadi kalau teman-teman semuanya bisa ya punya publikasi ya di jurnal Sinta 2 saja ya sebagai penulis pertama dan juga sebagai penulis korespondensi, maka pilihan itu lebih menguntungkan ya, lebih favorable atau lebih layak lah daripada yang berat ya, mungkin kalau yang di CIP minimal kuartil 3. Nah, ini yang profesor menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 2 dengan SCR. Nah, ini SCR-nya juga lebih tinggi ya, lebih dari 0,25 atau impact factor di atas 0,05. Kalau impact faktornya sama saat artikel diterbitkan dan saat dinilai oleh asesor. Di saat diterbitkan dan juga saat dinilai itu sama ya, jadi tetap dalam status tidak dibatalkan atau cancel
atau cakupannya tidak dihentikan atau coverage discontinue. Nah, ini juga sama sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi. Nah, ini karena tadi syaratnya ada dua. Jadi ini yang pertama, jadi CIB-nya ya minimal kuartil 2 dengan HCR 0,25. Jadi memang syarat khususnya lebih berat ya daripada sebelumnya. Tapi jangan khawatir ya rekan-rekan semuanya, ya sahabat semuanya. Coba kita lihat yang publikasi kedua ya. Menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 atau impact faktornya sama ya di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan dinilai. Ya, statusnya tidak dibatalkan atau statusnya tidak cancel ya. Terus cakupannya tidak discontinue ya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, ini juga ada pilihan atau jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1. Ini juga berat juga. Peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel atau sama. Ini ya penjelasannya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, untuk dosen seni yang setara itu ya menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Jadi kalau kita lihat ya rekan-rekan semuanya, sahabat CP Channel ini kalau profesor ya berarti ada 2, yang satu ya minimal kuartil 2 ya dengan SCR di atas 0,2 ya, sedangkan yang kedua adalah minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2. Sama statusnya. Kalau yang minimal kuartil 2 ini penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Sedangkan untuk yang publikasi artikel yang kedua yang minimal kuartil 3 itu penulis pertama atau penulis korespondensi. Ini publikasi pertama, ini publikasi yang kedua, bisa sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Itu ya rekan-rekan semuanya, saya rasa itu yang berkaitan dengan syarat khusus ya. Sedangkan untuk profesor kan ada syarat khusus tambahan ya, saya rasa ini syarat khusus tambahan hampir sama dengan sebelumnya ya. Ini juga sama, hibah penelitian pengabdian masyarakat sebagai ketua hibah kompetitif atau penugasan tingkat daerah, nasional atau internasional bersumber dari pemerintah, korporasi atau lembaga lainnya. Ini sama dengan sebelumnya. Membimbing sebagai promotor bagi 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri atau sebagai co-promotor 3 mahasiswa. Ini lebih diperjelas ya, didetailkan. Kalau yang sebelumnya hanya 1 mahasiswa dalam negeri ya sekarang ditingkatkan ya. Jadi lebih kualitasnya lebih baik ya, 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri atau sebagai 3 mahasiswa doktoral dalam negeri. Itu yang penguji sama ya, penguji 3 mahasiswa doktor. Ya, tapi di sini ada penjelasannya. Salah satunya di luar institusi sendiri. Kalau sebelumnya nggak ada. Kalau ini ada salah satu dari 3 itu di luar institusi sendiri. Berarti dia sebagai penguji eksternal. Ya, sebagai penguji eksternal. 2 sebagai penguji internal. Ya, dan boleh 1, minimal pokoknya 1 sebagai penguji eksternal pada ujian tertutup. Atau bisa juga kalau mitra bestari atau reviewer ini sama ya, di minimal 2 jurnal internasional bereputasi. Tapi di sini ada keterangan yang menegaskan ini minimal jurnalnya harus kuartil 3 dan di luar institusi. Nah, ini ada tambahan kalau yang kelima sebagai PIC, kerjasama penelitian penanggung jawab ya, kerjasama penelitian dengan profesor di luar negeri. Saya rasa itu sahabat CP Channel ya, tapi jangan berkecil hati ya, tetap pahami dulu ini ya aturan terbaru yang berkaitan dengan kenaikan jenjang jabatan akademik. Kemudian kita mulai fokus nanti rencana ke depan dari rekan-rekan semuanya untuk memenuhi syarat khusus dan juga syarat khusus tambahan bagi rekan-rekan yang akan mengajukan GB
sukses untuk rekan-rekan semuanya, sahabat JP Channel ya. Terus ikuti channel Jak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.